Tempat pemrosesan akhir sampah Talanggulo merupakan aset milik pemerintah Kota Jambi dan merupakan satu-satunya TPA bagi seluruh masyarakat Kota Jambi. Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang dan ditumpuk di TPA Talanggulo ini, juga akan semakin memperpendek usia keberadaan dan fungsi TPA Talanggulo itu sendiri. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Lala dan kali ini kita akan berkunjung ke tempat pembuangan akhir Talanggulo. Dan dengan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah Kota Jambi, sampah-sampah yang ada di TPA Talanggulo ini dikelola dengan baik, didaur ulang dan dihasilkan produk-produk yang memiliki nilai ekonomi dan juga bisa untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti apa produk yang dihasilkan dari tempat pembuangan akhir Sanitary Landfill Talanggulo ini? Ikuti kami. Kota Jambi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri tak pelak juga berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Menyikapi tingginya jumlah sampah di Kota Jambi setiap harinya, pemerintah Kota Jambi kini melakukan inovasi terbaru dan modern dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan pemerintah Jerman membangun sarana-prasarana di TPA Talanggulo untuk menangani pemrosesan akhir sampah di Talanggulo dengan metode Sanitary Landfill. Kota Jambi menjadi salah satu kota yang dijadikan pilot project bagi kota-kota lainnya di dunia dalam mengelola sampah oleh Unhabited. Di areal seluas 10 hektar, pemerintah Kota Jambi telah membentuk unit pelaksana teknis daerah tempat pembuangan akhir atau UPTD TPA Talanggulo sejak Januari 2021. Di areal inilah pemerintah Kota Jambi konsen dan serius dalam menangani masalah sampah di Kota Jambi. Di lokasi Talanggulo atau biasa dinamakan TPA Talanggulo. Saat ini TPA Talanggulo itu sudah merupakan tempat pemrosesan akhir dengan metode Sanitary Landfill. Kegiatan ini dibantu oleh funding atau pendanaan dunia yaitu dari KfW Jerman yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui Departemen PUPR Republik Indonesia. Pengoperasian TPA Talanggulo dimulai sejak pukul 7 pagi, diawali dengan penerimaan sampah yang dicatat oleh petugas registrasi guna dicatat nama pengemudi, waktu masuk TPA, serta volume atau berat sampah yang dibawa. Selanjutnya, armada sampah menuju ke sel harian, yaitu titik bongkar sampah.
sistem pengolahan dengan cara baru. Jadi ada beberapa divisi-divisi yang dalam pemrosesan akhir, jadi bukan tempat pembuangan akhir lagi, TPA ini tempat pemrosesan akhir. Jadi setidaknya ke depan keberadaan TPA ini tidak menghasilkan yang ibaratnya yang bau-bau lah, no lecin, no bau, no semacam apa namanya itu, penyakit vektor dan sebagainya. Jadi mulai dari jembatan timbang itu kita sudah mulai sorting sampah yang masuk ke sini dari jumlah berat dan sebagainya, jenis sampah yang dibawa ke mari, kemudian dari sumbernya dari mana. Nah, baru nanti dari jembatan timbang itu mengarah ke divisi-divisi. Sebanyak kurang lebih 12.000 ton sampah masyarakat Kota Jambi setiap harinya diangkut dan menumpuk serta dikelola dengan modern oleh UPTD Talanggulo yang kini dikomandoi oleh Bambang Sutejo. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana sistem operasional dari TPA Talanggulo ini Pak? Kalau sistem operasional kita diawali dari armada masuk di pintu gerbang. Oke. Terus nanti kita arahkan ke jembatan timbang. Nanti di jembatan timbang baru bisa diarahkan mana yang ke landfill, mana yang ke sorting, mana yang ke composting. Nah, nanti baru armada sampah baik dari DLH maupun dari luar baru ke arah sorting, atau ke kompos atau ke landfill. Kalau yang landfill langsung kita diposisikan sampah setinggi 1,5 meter. Setelah 1,5 meter dipadatkan, nanti ditambah lagi sekitar 1,5 meter atau 1 meter menjadi ketinggian 2,5 sampai 3 meter, dipadatkan baru ditimbun. Kalau untuk yang diarahkan ke sorting nanti dilakukan pemilahan di conveyor sorting, di situ nanti dipilah. Di atas itu ada 20 orang tenaga pemilah, nanti baru dipilah mana yang plastik, mana botol, mana logam, dan lain-lain gitu. Nah, nanti sisanya baru ke composting, itu yang kita olah di composting. Ada aturan tertentu Pak untuk kendaraan sampah yang masuk ke sini Pak? Kalau kendaraan aturan tertentu sih nggak ada sih, cuma kalau diutamakan kita yang bisa ngedam. Kalau untuk di landfill kita butuh yang bisa ngedam ya. Karena kalau tidak ngedam kita butuh waktu yang lama untuk membongkar gitu. Saat ini kita memilah sampah yang masuk itu masih dalam bentuk sampah campur. Kapasitas sorting area itu 35 ton sehari. Jadi karena sampah ini campur, diprediksi 14 truk yang bisa kita olah di sana. Jadi melalui peralatan yang ada, mulai dari kontainer box, kemudian diangkat melalui conveyor, nanti diolah di screen, itu ada pemisahan antara yang magneting dengan yang sampah yang bisa kita, yang masih ada nilai seperti gelas-gelas mineral, air mineral, botol, kemudian kardus ya, kemudian bahan-bahan plastik lainnya, karung. Dan ini yang lagi kita pilah juga plastik, mulai dari kresek asoy ataupun plastik kaca bekas pembungkus. Nah, itu mulai kita pilah. Nah, kita akan estimasikan dari sorting ini kita bisa pengurangan sampah berapa persen sebelum kita buang ke landfill. Nah, ini masih kita hitung. Jadi ke depan menjadi progres untuk pengurangan sampah yang maksimal bisa kita lakukan. Hasil sortingan itu berdasarkan pilah itu kan ada nilai. Sementara ini kita tumpukkan dulu, nanti kita cari pihak-pihak yang bisa memanfaatkan sampah itu kembali. Ya kalau memang ada nilai jualnya, ya mungkin kita buatkan semacam MOU ke depannya. Namun
Kalau MOU itu mereka minta target, mungkin kita belum bisa memenuhi. Kadang kan pihak ketiga seperti itu. Nah, per bulan sekian target baru mau MOU. Nah, jadi sekarang ini ya masa uji coba, kita mencari strategi bagaimana pengurangan sampah itu di proses akhir sampah di TPA Talanggulo ini. Inovasi sanitary landfill yaitu menumpuk sampah di satu tempat yang cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah sebagai penutup minimal 50 cm. Berbagai sarana prasarana telah tersedia dan akan terus ditingkatkan demi menangani masalah sampah yang ada di Kota Jambi. Dengan armada dan SDM yang ada, pengangkutan sampah pun terkoordinir dengan sangat rapi dan terukur. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menangani sampah, bukan hanya peralatan, tapi juga manajemen SDM serta pengelolaan yang semakin modern. Ini karena baru ya, mereka para pekerja yang ada di TPA ini juga suasananya baru dan orang-orangnya juga baru. Memang butuh penyesuaian untuk yang pertama terkait dengan cara kerja karena ini menggunakan peralatan mesin dan teknologi, jadi memang butuh pengawasan dan perhatian kepada mereka sehingga mereka tetap bekerja sesuai dengan standar SOP yang diberlakukan. Nah, namun sejauh pengamatan pada saat ini mereka alhamdulillah cepat mengerti, walaupun di beberapa sisi yang namanya kemampuan skill daripada individual, nah itu bervariasi. Nah, ini juga tentunya dilandasi latar belakang pendidikan, kemudian usia. Nah, Kedepan, pengelolaan sampah menjadi kompos yang dilakukan UPTD TPA Talanggulo diharapkan mampu menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kota Jambi. kalau di composting ini bahan baku kita untuk saat ini kita menerima buangan sampah-sampah organik yang seperti rimpel-rimpelan pohon, kemudian daun-daunan ataupun sampah yang dari pasar seperti sayur-sayuran dan sebagainya, itu kita olah pakai mesin kompos. Ada 3 jenis, mulai dari pencacahan, kemudian hasilnya diaduk 2 hari sekali,
Nah, lantas kalau sudah masa fermentasi dan maturasi selama kurang lebih 12 minggu, itu kita ayak dengan mesin pengayaknya. Nah, kita pastikan kualitas kompos itu seperti apa, baru kita cari juga yang mau memanfaatkan kompos tersebut. Seperti itu. Tak hanya menghasilkan kompos, tumpukan sampah di TPA Talanggulo kini juga dilakukan inovasi teknologi secara kimiawi, yaitu dengan menghasilkan gas metan. Gas metan yang ada sudah teraliri bagi kakak yang berada di sekitar areal TPA Talanggulo. TPA sanitary landfill yang baru ini kan baru bulan 3 kemarin itu mulai diuji coba. Saya juga baru di sini, namun inovasi yang sudah berjalan saat ini itu kita memanfaatkan timbunan sampah yang di TPA lama, itu melanjutkan program yang lama itu untuk pemanfaatannya gas metan menjadi gas untuk kompor rumah tangga. Nah, ini sudah berjalan dari awal 2019 itu 60 rumah. Nah, sekarang sudah menjangkau menjadi 102 rumah. Dan alhamdulillah dengan perawatan secara berkala, gas tersebut tetap masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar TPA ini. Itu ke depan tidak menutup kemungkinan inovasi lain pun bisa kita lakukan, tergantung dari situasi dan kondisi. Karena kalau mengandalkan dari ibaratnya pemerintah daerah, APBD dari pemerintah daerah, itu saya rasa ada kesulitan. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan seandainya ada investor ataupun pihak-pihak swasta yang ingin kolaborasi atau bekerjasama untuk pengolahan sampah, ini mungkin lebih menarik. Misalnya kan banyak sekarang ini sampah plastik bisa jadi solar sama bensin. Nah, dengan pengolahan sederhana, tapi kan ini membutuhkan biaya. Nah, kemudian ada juga yang sampah plastik sekarang ini bisa dijadikan arang. Nah, ini juga hal yang menarik. Bahkan mungkin ke depan kalau memang memungkinkan settingan TPA sanitary landfill ini dari gas metannya bisa pembangkit listrik, ya mungkin setidaknya bisa untuk beban penggunaan listrik kita di TPA seperti itu. Tapi ini kan butuh proses. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Jambi melalui UPTD TPA Talanggulo guna mengatasi, memproses, dan melayani sampah warga masyarakat. Ini tentunya diperlukan dukungan semua pihak dan juga kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Pak Wali untuk memperoleh tempat pengolahan atau pemrosesan sampah yang seperti ini, jika tidak didukung oleh masyarakat luas dalam wilayah Kota Jambi ini, tentunya tidak ada artinya. Artinya mari kita coba merubah mindset kita, cara pengolahan sampah mulai dari sumbernya yang baik, yang benar. Jadi
Kami cuma mengharapkan dari rumah tangganya itu sebelum ke TPS misalnya itu ya dipilah dulu lah seperti itu. Jadi yang pilahannya itu mungkin bermanfaat bagi orang yang pada saat itu mencari rezeki. Nah, sisa yang tidak diolah betul-betul memang yang tidak bisa diolah dari lentil. Jadi lentil kita ini atau TPA kita pada umumnya bisa berumur panjang seperti itu. Pemirsa, kita sudah melihat berbagai kecanggihan yang ada di tempat pembuangan akhir Talanggulo Sanitary Landfill ini dengan berbagai alat-alat modern yang dimiliki oleh Kota Jambi diharapkan dapat mengelola sampah lebih baik lagi dan juga dapat mengurangi angka pencemaran lingkungan di Kota Jambi. Dan melalui tayangan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih sampah yang baik dan juga bagaimana mengelola sampah dengan bijak untuk dapat mengurangi angka pencemaran lingkungan di Kota Jambi. Sampai di sini perjumpaan kita di Melala. Terima kasih, sampai jumpa.